Bagaimana Persebaya menanggapi peluang berlangsungnya Liga 1 tahun 2021? Semoga teman-teman ingat bahwa pada tahun 2020 lalu, bulan April, Persebaya termasuk salah satu klub yang paling getol mempertanyakan dan mengedepankan pentingnya protokol planning yang baik di tengah pandemi. Karena ada risiko Liga tahun lalu itu akan tertunda hingga tahun ini. Dan ternyata itu menjadi kenyataan, sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Dan kita harus ingat bahwa Liga 1 tahun 2021 sampai sekarang memang belum ada kepastiannya. Tapi kita semua harus berterima kasih kepada Pak Menpora, karena berkat beliau kita sekarang sudah akan segera memulai kompetisi sepak bola di Indonesia dengan turnamen Piala Menpora. Jadi kepastian berlangsungnya Liga 1 tentunya akan bergantung pada hasil dari Piala Menpora. Akan diumumkan di akhir atau setelah Piala Menpora. Jadi kita semua harus berupaya, harus mendukung, harus bekerja bersama untuk memastikan Piala Menpora ini berjalan dengan baik. Karena hanya dengan Piala Menpora ini Liga 1 bisa dijalankan. Dan seluruh kepastian sepak bola baru akan benar-benar 100% apabila Liga 1-nya berjalan. Jadi Piala Menpora ini adalah langkah penting menuju ke sana. Memang di Piala Menpora ini Persebaya menurunkan tim yang full lokal dengan sebagian besar pemain adalah binaan Persebaya sendiri dari Surabaya. Dan itu keputusan yang kita buat setelah melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan, menyikapi juga apa yang terjadi tahun lalu. Mungkin teman-teman supporter ingat bahwa langkah Persebaya dalam 4 tahun terakhir ini, kecuali 2020 ya, mungkin kita ngomong 2017, 2018, 2019, termasuk 2020, langkahnya sebenarnya sudah seperti tertata ke arah yang luar biasa gitu. Jadi kita lolos Liga 1, kemudian kita peringkat 5, langsung papan atas tahun 2018, kemudian kita peringkat 2, kemudian pada tahun 2020 kita melihat kesempatan untuk langsung menjadi kontender merebut gelar juara. Sehingga kita pada tahun 2020 melakukan investasi persiapan yang mungkin lebih serius, yang lebih berani daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kita melihat steppingnya sudah tiba menuju momen itu. Tapi yang terjadi, ya memang kita berhasil menjadi juara Piala Gubernur di pramusim. Tapi kemudian hanya 2 pertandingan karena pandemi, kompetisi harus dihentikan. Pada saat itu pun kita memang sempat menyampaikan secara publik bahwa kalau memang tidak memungkinkan untuk dijalankan, harus ada keputusan tegas dijalankan atau tidak. Karena ini menyangkut perencanaan berbagai hal ya, khususnya keuangan, dan itu bukan hanya Persebaya, ini juga Liga dan seluruh klub yang ada di Liga 1 dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ternyata ada rencana Liga dilanjutkan lagi bulan Oktober atau November tahun 2020. Saat itu pun Persebaya masih pada langkah yang oke, kita masih niat 100%. Kita masih full fokus 100% tim kita pertahankan. Kita tetap di saat tim-tim lain ada yang kehilangan pemain dan lain-lain, Persebaya masih full 100% siap. Apa yang terjadi? Jujur saya merasa seperti kena prank waktu itu. Jadi ternyata dibatalkan lagi kayak gitu. Yang akhirnya sampai tahun 2021, pada akhirnya kompetisi tahun 2020 dibatalkan. Dan kita sekarang menunggu Liga 1 tahun 2021. Nah, berdasarkan pengalaman ini, investasi yang kita lakukan selama tahun 2020 itu akhirnya menjadi mubazir. Mungkin teman-teman pernah perhatikan ada berita saudara kita di Bali United, karena dia sudah IPO, dia sudah mengumumkan bahwa karena dia IPO dia harus mengumumkan kan secara finansial seperti apa. Ternyata mengalami kerugian lebih dari 22 miliar pada tahun 2020. Nah, Persebaya ini, karena Persebaya ini termasuk papan atas dan termasuk yang tahun 2020 termasuk yang mengejar puncak itu,
ya kita juga tidak jauh-jauh dari itu sebenarnya. Jadi dengan pertimbangan itu, kita tahun 2021 ini, karena ini liganya masih belum pasti, kita dihadapkan pada pilihan. Kalau kita habis-habisan, risikonya adalah terjadi sesuatu di turnamen, misalnya Persebaya sudah masuk semifinal, tapi kemudian harus di WO karena ada kasus positif atau apa, atau ternyata di tengah-tengah turnamen ada begitu banyak kasus sehingga yang mengakibatkan turnamen harus dibatalkan dan itu berdampak ke Liga 1, ya kita harus memikirkan risiko itu juga. Tapi kemudian kita mendapatkan opportunity, kita mendapatkan peluang. Kita melihat ini sebagai peluang. Persebaya dalam 4 tahun terakhir mungkin melakukan investasi pemain muda lebih banyak daripada klub-klub lain di Indonesia. Saya kira itu bisa dilihatlah bagaimana begitu banyaknya pemain muda Persebaya ini begitu masuk ke tim langsung dipanggil timnas, langsung menjadi bahkan jadi andalan di timnas dan lain-lain. Jadi dan kita masih ada lagi stok-stok pemain-pemain muda yang tinggal menunggu waktu untuk dinaikkan. Kalau Persebaya masih seperti tahun lalu dengan bintang-bintang, dengan pemain muda, dengan pemain asing yang top-top seperti itu, jam terbang mereka ini akan terhambat. Jadi kita melihat Piala Menpora ini sebagai opportunity untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kemampuan, sekaligus menjadi bahan buat kami, buat Persebaya, untuk mengevaluasi hasil dari investasi yang kami lakukan dalam 4 tahun terakhir. Toh ini turnamen, jadi ini belum liga, jadi kita dapat kesempatan emas untuk melakukan ini. Apalagi kalau kita lihat komposisi tim kita kan banyak pemain timnasnya meskipun bintang-bintang muda seperti itu. Jadi kapan lagi dapat kesempatan seperti ini? Jadi di tengah segala pandemi dan segala keruwetan sepak bola, kita malah masih punya opportunity untuk melakukan itu. Kalau ini nanti ternyata masih belum sesuai harapan, masih ada waktu sebelum liga, karena toh masih banyak klub di turnamen ini juga pemainnya hanya dikontrak sifatnya turnamen saja. Setelah itu masih belum pasti apakah akan terus di situ atau seperti apa gitu. Jadi masih pasarnya masih ada. Setelah turnamen Piala Menpora, pasarnya masih terbuka. Jadi Persebaya masih punya waktu, masih bisa melakukan manuver-manuver atau pembentukan tim yang lebih jelas. Apalagi pemain asingnya kan kita masih punya opportunity sangat besar di situ. Jadi kapan lagi kesempatan seperti ini? Dan ini yang sudah ditunggu-tunggu kan oleh supporter khususnya yang dari dulu, ayo dong harus backbone-nya anak Surabaya, harus arek Surabaya. Ini kita dapat kesempatan itu sekarang untuk mengevaluasi hasil investasi kita dalam 4 tahun terakhir. Dan kita bersyukur kita punya tim pelatih yang cocok untuk itu. Kita punya Coach Uston dan Coach Bejo yang dulu menjadi pelatih U19 dan U20 yang mengantarkan anak-anak ini sekarang ke tim utama. Dan kita punya Coach Aji yang menurut saya punya talenta langka. Coach Aji ini punya mata yang istimewa, yang bisa melihat, yang bisa menggunakan, dan bisa membina talenta-talenta muda yang istimewa yang kita miliki. Jadi kita akan menggunakan Piala Menpora ini sebagai opportunity untuk mengorbitkan lagi yang belum kelihatan mungkin, dan mematangkan yang sekarang sudah ada di tim utama. Dan kami masih optimistis bahwa tim ini masih akan sangat kompetitif di Piala Menpora. Kita tentu tidak ingin Persebaya tampil apa adanya, tapi kita sangat percaya pada talenta-talenta muda ini, pada arek-arek Surabaya ini khususnya, bahwa mereka inilah backbone, tulang punggung Persebaya. Tidak perlu jangka panjang jauh-jauh, mereka inilah backbone Persebaya 1, 2, 3, sampai 5 tahun ke depan. Ya, bagaimana Persebaya mempertahankan diri di tengah pandemi? Ini pertanyaan yang sederhana, yang jawabannya mungkin agak kompleks. Semua klub sepak bola tentunya sekarang kan harus profesional, harus berbentuk PT, berarti dia orientasinya memang industri.
Dan ini semua baru bisa berjalan dengan baik kalau liganya berjalan dengan baik. Semua perencanaan, semua planning bergantung pada jadwal dan berlangsungnya liga. Kalau tidak ada liga, meskipun punya uang, tidak bisa bikin planning. Itu yang mungkin di Indonesia belum banyak yang memahami. Bagaimana mau bikin planning kalau jadwalnya tidak ada kayak gitu. Nah, tentunya tadi saya sudah singgung, tahun lalu adalah loss luar biasa untuk semua klub, bukan hanya Persebaya. Kalau Bali United diumumkan sudah rugi lebih dari 22 miliar, ya Persebaya kan nggak jauh-jauh dari situ. Kemudian, tapi yang saya syukuri adalah di saat situasi seperti itu, Persebaya tahun lalu mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan sangat baik. Ini sebagai CEO itu kebanggaan paling utama, bahwa tidak ada masalah dengan sponsor, tidak ada masalah dengan kontrak-kontrak pemain, dan lain-lain selama tahun 2020. Mungkin kita semua sudah melihat berita, membaca, mendengar banyak klub yang tidak bisa memenuhi kewajiban pemainnya, meskipun di regulasi sudah diberikan kesempatan untuk hanya membayar 25%, tapi masih ada yang hanya membayar 12,5%, karena masih berat untuk membayar 25%. Kemudian pemain-pemain asing yang kemudian terjadi gugat-menggugat sampai ke FIFA dan lain-lain. Persebaya sangat bersyukur kita mengakhiri 2020 dengan baik. Semua akhir kerja sama kita dengan pemain-pemain juga sangat baik semua. Kita terima kasih kepada semua pemain yang juga memahami situasi pandemi ini bukan situasi yang normal. Dan kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa memenuhi gaji pemain itu. Saya sampaikan saja ini, dari total 100%, pemain Persebaya tahun lalu masih bisa mendapatkan sedikitnya 60% dari nilai kontraknya. Meskipun pertandingan resminya hanya 2. Jadi masih bisa mendapatkan, Persebaya masih bisa memenuhi sesuai yang diregulasikan oleh PSSI juga. Jadi kita terima kasih itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana tahun 2021? Ya jujur saja sebenarnya, tanpa kompetisi, tanpa activity, yang nama perusahaan itu sebenarnya ya kasarnya ya sudah bangkrut sebenarnya kan, seperti itu. Karena perusahaan ini hanya nama, tidak melakukan apa-apa kayak gitu. Nah, bagaimana mau berbuat dong tidak ada kepastiannya. Nah, kalau perusahaan seperti itu, apa yang terjadi? Nah, kita bersyukur Persebaya ini dalam 4 tahun terakhir mencoba mengembangkan unit-unit usaha yang tidak berkaitan dengan tim. Kita punya Persebaya Store, kita masih bisa beraktivitas berjualan merchandise seperti kaos yang saya pakai ini. Kemudian dan teman-teman supporter bonek juga masih banyak yang meskipun beberapa, tidak semua store kita buka aktif, masih tetap melakukan transaksi, membeli merchandise asli, menyumbangkan pemasukan untuk Persebaya, sehingga kita masih punya usaha yang menghidupi. Jadi kalau misalnya kompornya ini lauk pauknya belum ada, tapi apinya masih bisa nyala. Seperti itu. Itu dari sisi merchandising. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman supporter yang masih mendukung. Bahkan mungkin ini momen paling baik, tolong terus beli merchandise asli dan lain-lain, karena itu sekarang pemasukan yang pasti di Persebaya. Kita juga terima kasih karena sponsor-sponsor Persebaya itu semuanya sangat loyal dan sangat mendukung ke Persebaya. Di situasi banyak ketidakpastian tahun 2020 dan lain-lain, mereka tidak serta-merta langsung mundur dan cabut begitu saja. Ada beberapa klub yang sponsornya langsung keluar begitu saja, tapi tidak di Persebaya. Dan kita harus ingat, situasi pandemi ini yang sulit bukan hanya klub sepak bola. Di situasi pandemi ini, hampir semua perusahaan yang mengalami kesulitan. Termasuk kita harus memahami bahwa situasi sponsor-sponsor, situasi perusahaan-perusahaan yang mungkin ingin terlibat di sepak bola, ya situasi mereka juga tidak senyaman sebelum pandemi, sehingga mereka juga harus melakukan evaluasi. Mereka juga harus melakukan perhitungan-perhitungan. Kan kalau kita bilang banyak pemain sepak bola tidak punya pekerjaan, bukan hanya pemain sepak bola.
Di situasi pandemi ini, di situasi resesi seperti sekarang ini, ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak orang yang penghasilannya tidak bisa sama seperti ketika sebelum pandemi. Jadi ini situasi yang overall, bukan hanya sepak bola. Tapi kita bersyukur sponsor-sponsor kita masih komit sejauh ini. Tapi sekali lagi, kita masih menunggu kepastian liga. Kalau liganya tidak pasti, ya kita tidak melakukan aktivasi istilahnya. Kalau tidak bisa melakukan aktivasi, ya sponsor kita juga harus kita kasihani, kita harus kasihan kepada sponsor, kita harus mendukung sponsor-sponsor kita. Kapal api luar biasa, kita punya Extra Joss. MPM Honda luar biasa mendukung sejak 2017, kapal api sejak 2017. Bahkan UM Surabaya juga tetap memberikan komitmennya untuk Persebaya. Jadi kita bersyukur partner-partner kita ini bukan partner yang sekedar ingin menempelkan logo di baju, tapi memang ingin memberikan dukungan untuk Persebaya. Di luar itu seperti apa? Karena kan situasinya masih belum bisa jalan. Normal perusahaan adalah kalau perusahaan itu mengalami situasi kesulitan dalam hal keuangan, ya pasti pemegang sahamnya, pemiliknya ya harus menyuntikkan modal. Dan itu saya kira yang terjadi di semua klub-klub sekarang. Pemilik-pemiliknya harus keluar uang untuk memastikan kompornya menyala kayak gitu. Ya mungkin kalau di Persebaya ini mungkin karena pihak saya dalam hal ini 70% saham, ya kita harus menyuntikkan lagi dana untuk memastikan Persebaya ini berjalan dengan baik. Ya kita harus memahami bahwa partner kita yang 30% mungkin tidak punya kemampuan yang sama untuk mendukung Persebaya. Jadi ya itu risiko saya ketika mengambil alih Persebaya, saya tahu betul. Jadi ya ini risiko yang saya tahu dan itu risiko konsekuensi yang harus saya hadapi, dan ya itu konsekuensi bisnis. Jadi ya yang penting bagaimana segera normal. Saya minta tolong teman-teman supporter bukan hanya mungkin beli merchandise asli, tapi juga mendukung sponsor-sponsor kami supaya nanti ketika kompor ini menyala langsung semuanya langsung bisa on dengan matang, dengan baik, dan kita bisa kembali menata ulang lagi Persebaya ini seperti ketika dari 2017, 18, 19 ke 20 langsung begini. Toh tidak harus mengulangi dari bawah lagi. Begitu ini normal, kita bisa secepat mungkin kita akan kembali ke awal 2020. Kita langsung menargetkan yang paling tinggi seperti itu. Karena apapun itu yang dicita-citakan semua orang dari Persebaya, bukan? Jadi ayo kita berharap 2021 ini segera baik. Ya, ini pertanyaan yang banyak juga saya temui, bukan hanya lewat program ini, tapi juga saat saya berada di berkeliaran di jalanan dan ketika ketemu dengan supporter, biasanya pertanyaan banyak adalah, Pak Pres, bagaimana dengan Karanggayam? Ya, terus terang, proses hukumnya kan sudah berlangsung. Bahkan proses hukumnya sudah melewati fase pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan sekarang kita di MA menunggu keputusan kasasi. Jadi dalam hal ini langkah terbijak dari Persebaya, dari kami adalah untuk tidak berkomentar terlalu banyak. Kita harus membiarkan menunggu proses hukum ini berjalan dengan baik. Dan kita tentu mengharapkan hasil yang terbaik, karena dari situ kita akan bisa menata lagi apa yang akan kita lakukan dengan Karanggayam dan lain-lain. Tapi sambil menunggu keputusan, sebaiknya mungkin kita harus, dari sisi Persebaya kita harus tidak boleh terlalu banyak berkomentar, karena kita akan mempercayai proses hukum yang berjalan, dan toh dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hasilnya sudah baik untuk Persebaya. Dan Persebaya ini kan sebagai perusahaan, sebagai klub, ini klub kebanggaan Surabaya. Klub yang sejak saya kecil saya idolakan, keluarga saya sangat Persebaya, sudah bukan rahasia lagi. Waktu saya kecil, mungkin belum banyak yang tahu, saya dulu kalau kecil kalau masuk Tambak Sari itu udah, ya Mas Uli panggil saya, Mas Uli masuk gitu. Saya dengan mudah nonton di pinggir gawang kayak gitu. Jadi saya termasuk bagian dari masa-masa itu. Tentunya sangat sedih buat saya karena saya sudah menjadi CEO Persebaya sejak tahun 2017,
Tapi selama saya menjadi CEO, belum sekalipun Persebaya berlatih di Tambak Sari. Itu buat saya adalah sesuatu yang menyedihkan. Tapi saya juga harus berpikir positif, berpikir tenang sebagai seorang CEO bahwa ya memang mungkin ada prosedur yang mungkin kita harus menunggu, karena kan bagaimanapun lapangan atau stadion itu bukan milik Persebaya. Jadi yang kita lakukan adalah kita selalu, selama 4 tahun ini kita menggunakan GBT itu kan sebagai penyewa, dan kita berusaha profesional dalam hal itu, bahwa sewa menyewa kita jalani sebagai perusahaan yang profesional. Nah, bagaimana dengan 2021 ini? Ya memang kita dalam sebulan terakhir sudah 2 kali mengajukan surat permohonan kepada Pemkot untuk bisa menggunakan Tambak Sari dan GBT, baik untuk latihan maupun nanti sebagai home base Persebaya apabila Liga 1 2021 benar-benar berlangsung. Jadi dalam hal ini Persebaya akan bersikap sebagai perusahaan yang profesional. Perusahaan yang profesional adalah mengajukan secara resmi. Kalau memang ada biaya yang harus kita bayar, kita akan bayar secara resmi. Pure hubungan kerja yang profesional. Tentunya ya pastilah ini klub Surabaya, ini perusahaan Surabaya. Klub Surabaya pasti ingin tampil di Surabaya, di hadapan publik Surabaya. Perusahaan Surabaya ya tentunya ingin melakukan kontribusi ekonomi kepada pemerintah Surabaya kan. Kalau menyewa berarti kan ada pemasukan untuk kota. Kalau misalnya ada pertandingan di Surabaya berarti ada gerakan ekonomi yang berlangsung di wilayah kota Surabaya. Kan agak unik juga, misalnya ini perusahaan Surabaya tapi pengeluarannya banyak untuk kota lain. Tapi sebagai perusahaan profesional ya kan kita harus melangsungkan kegiatan perusahaan dengan profesional. Jadi ya kita melakukan segala upayanya, dalam artian kita mengirimkan surat permohonan dan lain-lain, tinggal kita menunggu jawaban resminya seperti apa. Karena memang kalau surat ya sebaiknya dibalas dengan surat formal juga, supaya kita sebagai perusahaan bisa melangkah harus berbuat seperti apa. Tapi kita mengajukan itu masih ada waktu, jangan khawatir teman-teman, karena Liga 1 2021 juga masih belum muncul kepastiannya. Jadi itu yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi ya mohon dukungan teman-teman semua, semoga Persebaya tetap menjadi klub yang berhome base dan berlatih di Surabaya dan berkontribusi untuk ekonomi Surabaya. Ya, ini apa cita-cita saya ke depan tentang Persebaya. Kebetulan dalam 4 tahun terakhir, sejak 2017, ini memasuki tahun kelima kan, saya dulu selalu bicara tentang plan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, seperti layaknya sebuah perusahaan normal. Dan secara tim sebenarnya kan sebenarnya sudah pada tangga yang benar, lolos Liga 1, peringkat 5, peringkat 2, dan positioning dalam 2 tahun ini seharusnya positioning mengejar yang di puncak itu. Tapi dengan pandemi ini, dengan situasi ketidakpastian di sepak bola Indonesia, kita harus meriset atau menata ulang perencanaan-perencanaan itu. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya berdiskusi dengan ngobrol santai, makan siang dengan teman-teman perwakilan supporter, perwakilan tribun, dan itu percakapan yang luar biasa menurut saya. Terima kasih kepada mereka, karena kita bukan hanya ngomongin situasi yang telah terjadi, situasi yang sekarang, tapi kita juga bicara tentang kedepannya Persebaya ini seperti apa. Dan bahkan ngomongnya sampai apa yang terjadi nanti ketika Persebaya merayakan ulang tahun yang ke-100, 1 abad Persebaya. Dan itu akan terjadi pada 2027. Jadi sekarang 2021, ini 6 tahun lagi akan terjadi. Kalau kita punya planning 5 tahun kan hanya nambah 1 tahun. Jadi ini dalam 6 tahun ini kita harus memikirkan itu seperti apa. Dan ini saya terima kasih karena itu memberi saya inspirasi baru. Teman-teman memberi saya inspirasi baru. Di tengah karut-marutnya situasi sepak bola sekarang, saya diberi tantangan apa yang akan dilakukan untuk 1 abad Persebaya. Dan kita diskusi agak seru waktu itu, bahwa saya sampaikan bahwa impian saya adalah Persebaya ini kalau memang ingin mandiri, ingin sehat, ingin kuat, dan ingin benar-benar selamanya terbebas dari gangguan pihak luar, terbebas dari gangguan pihak dalam, termasuk saya sendiri, termasuk dari pemilik-pemiliknya, untuk mengamankan Persebaya ini dari eksternal dan internal,
Persebaya ini harus IPO. Persebaya ini harus jadi perusahaan publik. Dan itu saya ingin melakukannya dengan cara yang paling benar, yaitu adalah perusahaan kalau mau IPO itu harus untung 3 tahun berturut-turut, tidak pernah putus, 3 tahun berturut-turut. Jadi ya itu saya sampaikan aja bahwa cita-cita saya bahwa 1 abad Persebaya sudah harus IPO. Supaya nanti kalau saya bertemu dengan teman-teman supporter, itu saya bukan hanya bicara dengan supporter, tapi saya bicara dengan sesama pemegang saham. Kayak gitu. Jadi Persebaya benar-benar jadi milik kita bersama. Dan hanya dengan cara itu Persebaya akan benar-benar aman nanti dari ancaman eksternal maupun internal. Nah, jadi itu impian saya sekarang. Kita punya waktu 6 tahun untuk mewujudkan itu. Kata kuncinya yang saya sampaikan ke teman-teman itu adalah harus secara perusahaan harus untung di luar prestasi lapangan. Secara perusahaan harus untung 3 tahun berturut-turut tanpa putus. Jadi ini sebuah tantangan yang menurut saya interesting, menarik. Karena ini bukan hanya tantangan untuk Persebaya, mohon maaf, ini juga tantangan untuk teman-teman supporter semua untuk membantu menjaga Persebaya ini. Untuk membantu supaya Persebaya ini tetap bisa berjalan dengan baik, supaya tidak ada hal-hal atau masalah-masalah yang mengakibatkan Persebaya kehilangan pemasukan dan lain-lain, sehingga menggagalkan upaya menuju IPO ini. Jadi itu impian saya Persebaya 1 abad. Saya kira ini tantangan untuk kita bersama, karena supaya nanti kelaknya ini Persebaya benar-benar jadi milik kita semua, bukan milik orang, dan itu baru akan benar-benar menjadi sebuah klub yang benar-benar profesional, dan harapannya nanti manajemennya akan mengikuti jadi manajemen yang open dan sangat profesional. Jadi itu impian Persebaya 100 tahun Persebaya nanti. Semoga kita semua bisa mencapai itu.